Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 11, kelas 11, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan pagi ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini terdapat pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dita Elvin Eka Pratiwi SPD dari UPT SD Negeri Gogodesa 02. Saya Lili Wirayu dari UPT SD Negeri Sawetan 2. Dan saya Santi Wijayanti dari UPT SD Negeri Gogodesa 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Dita. Bagaimana kabar Bu Wiwi pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Dita. Bagaimana kabar Dita hari ini? Alhamdulillah Bu Wiwi, saya alhamdulillah sehat, bersemangat. Alhamdulillah juga saya senang sekali bertemu dengan Bu Wiwi. Nah, nanti Bu Wiwi akan melaksanakan proses coaching ya Bu Wiwi. Iya Bu. Sebelum Bu Wiwi melaksanakan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Wiwi? Wah, boleh sekali Bu Dita, silakan. Sebelum melaksanakan proses coaching, Bu Wiwi nanti akan saya nilai menggunakan rubrik penilaian dalam coaching. Sebelumnya saya akan melakukan penilaian Bu Wiwi terhadap proses coaching yang Bu Wiwi akan laksanakan sesuai dengan rubrik coaching. Boleh ya Bu Wiwi? Boleh Bu Dita. Oke, jadi nanti saat Bu Wiwi coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati. Benarkah alurnya sesuai dengan alur Tirta dan menggunakan prinsip coaching, yaitu sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, dan juga apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum. Kemudian apakah Bu Wiwi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Wiwi, dan nanti juga sudahkah memenuhi prinsip pada coaching. Di antaranya yaitu terdapat kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Mungkin sebelum Bu Wiwi melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wiwi. Bolehkah Bu Wiwi? Monggo, silakan Dita, boleh. Yang pertama, pada kompetensi coaching, apa yang ingin Bu Wiwi kembangkan pada prosesnya? Yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Bu Wiwi, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Wiwi kembangkan ya Bu Wiwi ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Wiwi. Nah, jadi dari 3 indikator tadi, manakah bagian yang spesifik yang ingin Bu Wiwi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi Bu Wiwi yang ingin Bu Wiwi kembangkan tadi ada 2 ya Bu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, agar coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi,
dan dia juga dapat mengetahui langkah apa yang harus dia cari atau dia selesaikan dengan permasalahannya. Baik Bu Wiwi, jadi ada 2 kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Wiwi kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Wiwi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Wiwi dapatkan itu seperti apa? Saya ingin mendapatkan dari praktek coaching ini, coach mendapatkan solusi atas permasalahan dengan coach dapat mengetahui langkah-langkah dan cara menyelesaikan permasalahan itu seperti apa. Jadi menurut Bu Wiwi tadi indikator ketercapaiannya adalah ketika coach dapat menemukan sendiri permasalahan yang sedang dihadapi. Ya Bu Wiwi. Jadi menurut Bu Wiwi indikator ketercapaiannya adalah ketika coach bisa menemukan permasalahan dari yang ia hadapi sendiri. Baik Bu Wiwi, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bu Wiwi melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah Bu Wiwi selesai melakukan proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Wiwi ya. Baik, terima kasih. Baik Bu Wiwi, silahkan lakukan proses coaching, semoga berjalan dengan lancar. Cukup sekian pembicaraan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Bu Santi. Bagaimana kabar Bu Wiwi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Santi. Bu Santi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan penuh semangat Bu Wiwi. Mohon maaf Bu Wiwi, apakah hari ini Bu Wiwi sibuk? Mudah-mudahan Bu Wiwi tidak sibuk ya. Oh, hari ini saya tidak sibuk Bu Santi. Hari ini saya santai. Ada apa Ibu Santi? Kelihatannya ada hal serius yang ingin Ibu sampaikan. Oh iya Bu Wiwi, betul sekali. Di sini saya mau berbincang santai dengan Bu Wiwi sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bu Wiwi bersedia? Oh, seperti itu. Jadi apa tujuan dari obrolan kita hari ini Bu Santi? Dari obrolan santai kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan saya yang ada di kelas 5 tentang pembelajaran Bu Wiwi. Jadi Ibu Santi ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan di kelas 5. Emangnya masalahnya apa Ibu Santi? Betul sekali Bu Wiwi. Jadi di sini saya ingin bercerita kepada Bu Wiwi kalau ada beberapa murid saya di kelas 5 itu pada saat pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila itu sering tidak fokus, kemudian mengantuk, kemudian pada saat saya minta untuk menjawab pertanyaan di depan kelas itu mereka tidak bisa menjawab, bahkan mereka itu tidak percaya diri Bu Wiwi. Jadi hal itu sangat berpengaruh sekali dengan hasil belajar mereka. Nah, di sini kalau saya simpulkan, murid-murid saya itu tidak aktif atau kurang aktif dalam pembelajaran Bu Wiwi. Oh, seperti itu ya Bu Santi ya. Jadi Bu Santi ini merasa bingung ya dengan keadaan murid-murid Bu Santi yang tidak fokus, mengantuk, kemudian pada saat diminta untuk menjawab pertanyaan di depan kelas ada beberapa murid yang tidak dapat menjawab pertanyaan dan kurang percaya diri, dan akhirnya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Kalau disimpulkan murid-murid Bu Santi itu kurang aktif dalam pembelajaran. Iya, betul sekali Bu Wiwi. Oh begitu ya Bu Santi. Menurut Bu Santi, hal apa saja yang menyebabkan murid-murid tersebut itu kurang aktif dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali atau saya flashback, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang aktif dalam pembelajaran, mungkin pembelajaran saya itu terlalu membosankan Bu Wiwi, dan mungkin saya itu terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas. Pada intinya guru itu lebih mendominasi di depan kelas. Jadi pembelajaran hanya berpusat pada guru saja Bu Wiwi.
Kira-kira hal apa saja yang dapat membuat murid itu bisa aktif dalam pembelajaran yang disampaikan menurut Bu Santi bagaimana? Menurut saya begini Bu Wiwi, pasti murid saya itu menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan, kemudian yang asik dan tidak membosankan seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Seperti itu ya Bu Santi ya. Menurut Bu Santi, idealnya pembelajaran yang menyenangkan, asik, dan tidak membosankan itu seperti apa sih? Menurut saya idealnya pembelajaran di kelas itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid Wiwi. Jadi murid itu aktif dalam pembelajaran, kemudian diselingi dengan ice breaking, kemudian juga diselingi dengan game-game agar pembelajaran itu lebih menarik. Selain itu, saya juga harus membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya itu ada model, metode, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Dan tidak kalah pentingnya lagi, saya harus menciptakan suasana kelas itu yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Baiklah Bu Santi, menurut Bu Santi, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada ice breaking, model, metode, media yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid. Menurut Bu Santi, kalau di skala antara 1 sampai 10, kira-kira yang ingin Bu Santi harapkan untuk mencapai tujuan tersebut itu berapa ya? Saya kira 8 karena saya itu sudah merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya, sehingga saya yakin hal tersebut akan optimal dalam pelaksanaannya. Baiklah Bu Santi, kalau begitu Bu Santi mengharapkan untuk mencapai skala 8 ya, karena Bu Santi sudah merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kira-kira di saat pelaksanaannya adakah hambatan atau kendala yang mungkin timbul yang dapat mengganggu rencana yang akan Bu Santi lakukan? Di saat pelaksanaan pembelajaran, insya Allah tidak ada hambatan atau kendala Bu, karena pembelajaran kan sudah saya siapkan, saya rancang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Oke, baik Bu Santi. Jadi Bu Santi sudah merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan tidak akan terjadi hambatan Bu Santi. Nah, kalau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itu yang seperti apa sih Bu Santi? Misalnya ya Bu Dwi ya, misalnya pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan murid, kemudian guru juga harus melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Contohnya dengan memberikan pertanyaan di awal pembelajaran. Seperti itu Bu Dwi. Nah, kira-kira dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Santi membutuhkan waktu berapa lama? Untuk membuat rencana pembelajaran disertai dengan model, metode, dan media pembelajaran yang mewadahi kebutuhan murid saya yang ada di dalam kelas, kira-kira saya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari Bu Wiwi. Ini luar biasa sekali tujuan rencana yang akan Bu Santi laksanakan. Jadi Bu Santi membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari untuk membuat dan menerapkan rencana pembelajarannya ya. Betul sekali Bu Wiwi. Nah, dari rencana pembelajaran berarti dalam pelaksanaannya apakah Bu Santi nanti memerlukan waktu membutuhkan bantuan untuk mencapai rencana atau tujuan yang Bu Santi inginkan nanti? Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja saya akan dibantu dengan rekan sejawat atau rekan sesama guru di satu lembaga saya untuk mengobservasi pembelajaran yang akan saya lakukan Bu. Bagus sekali kolaborasi ya Bu Santi. Iya betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi Bu Santi akan mengajar rekan sejawat untuk berkolaborasi, yaitu dengan meminta rekan sejawat Bu Santi untuk mengobservasi keberhasilan pembelajaran yang akan Ibu Santi lakukan. Kalau begitu, saya tunggu cerita dari Ibu Santi setelah Ibu Santi menerapkan kepada murid. Apakah murid-murid semakin aktif dengan perubahan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Nanti 2 sampai 3 hari lagi
Bu Santi melaksanakannya. Mungkin kita dapat berbincang lagi Bu Santi ya. Ya Bu Wiwi, baik Bu Wiwi, terima kasih banyak sudah membantu saya dalam mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana saya dapat menghadapi murid-murid saya yang kurang aktif di dalam kelas, dan saya menjadi lebih tahu langkah-langkah apa yang seharusnya saya lakukan dalam menghadapi murid-murid saya tersebut. Ya, sama-sama Bu Santi. Kita juga sama-sama saling belajar, saling sharing agar permasalahan yang ada di dalam kelas dapat mendapatkan solusi. Sebenarnya solusi itu Bu Santi yang dapat mencari sendiri. Baiklah, saya tunggu cerita menarik dari Bu Santi 2-3 hari lagi. Baik Bu Wiwi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Santi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Dita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nah, baik Bu Wiwi, bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah Bu Wiwi laksanakan? Pasti berjalan dengan lancar ya Bu Wiwi? Alhamdulillah Bu Dita, tadi proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah Bu Wiwi melakukan proses coaching bersama Coach tadi, saya ada sedikit pertanyaan untuk Bu Wiwi. Apa saja yang sudah Bu Wiwi dapatkan saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi permasalahan. Ya, baik Bu Wiwi, jadi sudah berhasil ya Bu, sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Seperti yang sudah saya amati tadi, juga ada beberapa catatan Bu Wiwi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tentang tujuan, identifikasi permasalahan, merencanakan aksi, dan tanggung jawab dari diri coach agar apa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach dengan berfokus. Dalam ini intinya Bu Wiwi berada dalam kehadiran penuh atau lisan. Kemudian tadi juga Bu Wiwi sudah menanyakan dengan aktif dan tentunya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coach sampaikan tadi. Luar biasa sekali Bu Wiwi sudah melakukan proses coaching hari ini. Oh iya, satu lagi Bu Wiwi, kompetensi apa yang ingin Bu Wiwi kembangkan? Saya ingin mendalami lagi dengan alur Tirta untuk praktik coaching, sehingga berikutnya apabila ada praktek coaching saya bisa menjalankan dengan lebih baik lagi. Oh iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Wiwi telah melakukan sesi tanya jawab di pra dan pasca observasi ini. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan bisa untuk diterapkan dengan baik dengan proses coaching selanjutnya. Kemudian semoga Bu Wiwi juga mendapatkan kelancaran dalam prosesnya, dan terima kasih sekali atas waktunya Bu Wiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.